Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Jamaah salat subuh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bak bengehuronya walaupun ujian. Alhamdulillah kita juga menyempatkan diri untuk hadir menunaikan salat subuh secara berjamaah. Dalam kondisi seperti ini, untuk kita yang hidup di zaman sekarang tidaklah begitu menjadi halangan. Apalagi dengan tingkat kehidupan yang sudah sangat memadai, fasilitas-fasilitas yang tersedia juga sangat memadai. Berbanding dengan zaman dahulu, jalan-jalan masih belum beraspal, lampu-lampu belum ada, tempat salat yang tidak representatif untuk menjangkau ke masjid, ke menasah agak susah. Hari ini Allah kasih kemudahan, Allah kasih fasilitas kepada kita yang memudahkan kita untuk menjangkaunya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah salat subuh yang berbahagia, saya melihat hari ini sebagaimana kita ketahui, mungkin yang cocok untuk kita angkat pada subuh ini adalah yang berhubungan dengan tahun baru, Pak Mawardi, Pak Prof. Karena ya kita sedang berada di tahun baru. Tanggal orangnya tanggal 12 Januari tahun baru bertepatan dengan tanggal 12 bulan Rajab tahun Hijriah. Karenanya jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab itu ada seruan digalakkan kita untuk melakukan ibadah-ibadah, meningkatkan frekuensi ibadah di bulan Rajab ya, dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Ibadah-ibadah yang sudah sering dilakukan, ada peningkatan frekuensi di bulan Rajab ya. Ada banyak pendapat tentang masalah ibadah di bulan Rajab ini, yang kadang-kadang sebahagiannya adalah khilafiyah atau terjadi perbedaan di dalamnya, atau tepatnya kita sebut ada banyak pilihan untuk dilakukan. Yang kedua, ketika kita berada di bulan Januari tahun ini, sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada enggak pendapat ulama yang membahas tentang peringatan tahun baru orang? Ini kan tahun baru orang nih, tahun baru orang kafir istilahnya. Tapi sudah dipakai oleh orang Islam. Seluruh dunia, hampir seluruh dunia menggunakan kalender miladiah, kan? Kalender Masehi. Tanya Januari, bohna nana Januarti. Kalau lagi mah dana Mbak Melata Februari nanane apa? Febi. Banyak kami kan karena di kampus kan banyak dapat nama-nama mahasiswi Febi. Maret. Nana Maret. Oh, disesuaikan dengan Maret. Aprilia. Apriati atau apalah, Mai dan seterusnya, Juliani, Juniati, Agustina, kan, dan seterusnya. Jadi ini merupakan pengaruh dari itulah. Jadi bagaimana sebenarnya tentang peringatan tahun baru ini? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama dari dulu sudah membahas ini, kan. Karena kan lebih hawai tahun miladiah dengan tahun hijriah, kan. Jadi tentu sudah sangat lama dibahas. Karenanya kita perlu tahu sedikit lah
supaya bek mondon-drun, bek membluh-bluh, kan? Sejauh mana itu bisa kita lakukan kegiatan-kegiatan di tahun baru. Sidang jemaah bahagia, ada ulama yang secara mutlak mengharamkan. Jangan lakukan peringatan tahun baru Miladiyah dalam bentuk apapun secara mutlak, karena dianggap itu bukan miliknya umat Islam. Bahkan kalendernya adalah kalender Hijriah. Contohnya di Saudi. Saudi kan kalendernya kalender Hijriah. Kalau Bapak umrah, kalau Bapak naik haji, itu di mana-mana kita lihat di sana itu kalender Hijriah. Umpamanya di layar LCD, umpamanya di layar di mana-mana itu tertulis kalender Hijriah. Atau yang masuk ke dalam HP kita, seluruh informasi yang ada di Saudi itu kalender Hijriah. Tidak ada kalender Masehi atau Miladiyah. Tapi umumnya negara di dunia menggunakan kalender Masehi. Jemaah yang berbahagia, yang kedua adalah ulama yang mengharamkan, yang memberikan toleransi. Memberikan toleransi artinya merayakan tahun baru itu ada celah bagi umat Islam. Celah apa? Kan tahun barunya kan produk. Tahu kalender umpamanya, dikaitkan kalender. Kalender itu kan produk orang kafir kan. Boleh nggak kita menggunakan produk orang kafir? Ya sejauh cuma sekedar menggunakan produk boleh. Contohnya, boleh. Contohnya kan produk orang kafir. Ya kalau sekedar menggunakan kalender boleh lah, tidak ada masalah kalender Miladiyah. Bahkan menggunakan tanggal-tanggal mereka, menghitung-hitung tanggal mereka kan tidak ada masalah. Hanya sekedar itu tidak ada masalah. Nah, jadi sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ulama yang seperti ini membolehkan menggunakan tahun Hijri, tahun Miladiyah, sejauh kita tidak mengikuti ritual. Nah, ritual mereka. Apa ritual tahun baru Masehi? Ritualnya adalah terompet. Nah, itu ritual. Yuk trompetnya ke ritual. Aja ke apa namanya, kalau lagi ibadat, mengulang-ulang kan ritual. Nah, ritual kalau sekarang terompet, dari dulu terompet. Nah, dari zaman umpamaji membakar apa namanya, lilin umpamanya. Dari dulu bakar lilin ya. Atau kalau sekarang itu ada bunga api, kembang api ya. Kalau itu sudah menjadi ritual, maka para ulama melarang mengikuti ritual. Itu satulah, haram mengikuti ritual. Haram pertama. Haram kedua apa? Haram kedua melakukan kegiatan apapun di tahun baru itu yang berbentuk maksiat. Ya bukan hanya di tahun baru, di tahun hana baru juga dilarang. Nah, umpamanya apa? Di tahun baru disambut dengan pesta minuman keras. Nah, ini minuman keras memang diharamkan bukan hanya di tahun baru, di luar tahun baru sepanjang waktu diharamkan. Tapi dijadikan sebagai kebiasaan menyambut tahun baru, pesta minuman miras, pesta seks umpamanya kan di kota-kota besar. Nah, ini memanglah maksiat dari asalnya dilakukan di tahun baru. Mutamah-tamahlah kan, karena memang itu dilakukan secara berjamaah. Nah, kalau di Indonesia itu di kota besar, di Jakarta itu puncaknya di puncak. Puncak peringatan tahun baru di puncak, yaitu di Bogor, ya, di kebun-kebun teh itu, di apa namanya itu, di rumah-rumah penduduk yang disewakan, yang jadi tempat penginapan, ya di puncak lah, di Bandung, di Surabaya, di kota-kota besar. Dan yang paling ironis sekali, yang merayakan tahun baru Miladiyah adalah umat Islam. Kenapa umat Islam? Karena umat Islam lah yang paling dominan di Indonesia. Ini di Aceh Pak, di Aceh, di Sabang. Kan? Yang berangkaban tatam itu Sabang, Anda berhasil dilarang. Kan pemerintah Aceh setiap tahun mengeluarkan himbauan
bersama Forkopinda ya. Forkopinda itu pemerintah Aceh dengan kepolisian, Kapolda, kemudian ada Kejati, kemudian ada Pangdam kan. Itu mengeluarkan seruan bersama. Jadi tetap dilakukan. Di Kota Padang menarik jamaah yang berbahagia, Majelis Ulama Kota Padang mengeluarkan larangan peringatan tahun baru walaupun dengan cara berzikir. Majikan melarang berzikir. Jadi yang dilarang bukan berzikirnya yang dilarang. Jangan peringati tahun baru miladiah walaupun dengan berzikir. Mereka memperingati tahun baru maksudnya walaupun dengan berzikir. Artinya apa? Kalau Anda berzikir kan jangan kait-kaitkan dengan tahun baru. Itu maksudnya. Itanya kan sepanjang saat berzikir, setiap waktu berzikir. Maka keput tak kait ngenjih mah. Keput tak kait dengan tahun baru. Bahwa kita berzikir aja. Itu maksudnya. Baik telah mufhum. Demi telah mufhum bahaya tak? Kah Nabi berzikir. Maksudnya kan? Kah Nabi berzikir. Lagi contoh-contoh oleh temayang. Ini lo pegang hantu. Mutamah salah faham kadang kan. Lalu panjang rakna. Bomaji kan? Yang hatta hana geyu baik tak anggapnya sebagai sesuatu yang punya dalil. Tapubut juga baik tak anggapnya sebagai sesuatu yang punya dalil. Lebih ki contoh bacut lah baik telah faham. Sila jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita tapubut sesuatu yang hana dalil, yang hana geyu, yang hana syariat, kata pubut baik tanggapnya merupakan bahagian daripada ibadah yang giu. Maksudnya punya hubungan dengan ibadah. Punya hana hubungan dengan ibadah. Lagi contoh puno. Zikir aja kupu ya kayak dengan tahun baru mah. Seperti itu. Umpamanya dalam rangka memperingati tahun baru, marilah kita membaca Al-Quran. Aku pun membaca Quran juga kayak dengan tahun baru karena kan tahun baru Islam. Itu betul. Itu betul. Jadi sedang jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, persih lagi kita nyo kanduri urang abe humu. Kadang kanduri urang abe humu. Sama dia umaji malam ketha malam kelhe pu malam law. Mana syariat? Nah syariat ya nagiu nagiu tapi kamu pupuk aju. Tapi jangan meyakini itu sebagai perintah, jangan meyakini itu sebagai ibadah, jangan meyakini itu sebagai ana dalil. Panen ana dalil tanya pupuk aja ji. Ya kerja kota harum le awal lain kena urung harum. Kayak pugol penang kauri baru abe homo, kayak sama dia baru abe homo. Mampakan hana diu nabi, hana dalil ke hana gede kamu hana meyakini nya dalil. Nah benar-benar cara jauh ji. Kamu hana meyakini nya dalil. Kamu pupuk aja. Mampakan mau hana badalah terbubut karena truk pada tempatnya afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Hanjit man. Hai jit apakah man? Bahwa gede. Kamu hana meyakininya bahwa Nabi nagiu penakan kauri. Nabi hana giu. Hai Nabi nagiu mudedekah. Nabi kah hana gebah giu mutunujo. Apa kan? Jadi lagi yang cara nyan persih cara yang gepegah li ayah min cetrung. Ayah min cetrung kan? Monyo lagi-laginya contoh pada puji. Laksanakan saja tapi jangan diyakini itu sebagai sebuah ibadah yang disyariatkan. Jadi mudah hubungan dengan tahun baru. Sila jemaah hormati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang paling sesuai dilakukan pada pergantian tahun seperti ini? Para khatib, para tengku, para ulama, para kiai mengajak masyarakat untuk bermuhasabah. Itulah yang paling tepat, bermuhasabahlah. Muhasabah itu mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, menilai diri sendiri apa yang dilakukan pada masa lalu. Kalau begitu muhasabah bukan hanya dilakukan pada pergantian tahun. Muhasabah tidak ada hubungannya dengan tahun baru Hijriah. Muhasabah tidak ada hubungannya dengan tahun baru Miladiah. Muhasabah tidak ada hubungannya dengan tahun baru Cina. Muhasabah terus sepanjang waktu, setiap saat bermuhasabah. Apa maknanya? Mengevaluasi diri, mengevaluasi setiap saat. Karena perintah dalam Al-Quran,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dua ge ittaqullah lam tabuh ayat. Lam tabuh ayat dua ge ittaqullah. Jadi Ibnu Katsir mengatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap jiwa, setiap diri itu melakukan muhasabah terhadap amal pada masa lalunya. Nya Ibnu Katsir gepegah bermuhasabah. Makna dari ayat ini. Maka umumnya para ulama menjadikan ayat ini sebagai dasar hukum ketika membahas masalah muhasabah. Memang Ibnu Katsir disebut muhasabah. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam ayat ini ada kata-kata lighadin. Lighadin makna ghad. Ghadin artinya adalah hari esok. Hari esok yang dimaksud oleh seluruh ulama tafsir adalah hari akhirat. Hendaklah setiap jiwa itu mempersiapkan amalnya, bekalnya untuk hari akhirat. Hari akhiratlah lighadin. Apalagi kita nyo umpamanya umur ka lagi nyo umur ka tuha umur ka senior umur yang ka teput bahasa Aceh ji uro menyo uro ka teput berarti mata uro ka railo berarti umur tanyo ka semakin udor semakin dekat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mengevaluasi diri, menguasai amal itu sangat penting untuk dilakukan. Yang ketiga, Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa dalam ayat ini digunakan dua kali ittaqullah. Ittaqullah pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ittaqullah yang pertama ini artinya adalah melakukan taubat terhadap dosa masa lalu. Itu ittaqullah pertama. Kata Imam Al-Qurtubi. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ini ittaqullah kedua. Kan dua buah ittaqullah dalam satu ayat. Ittaqullah kedua artinya adalah hendaklah kalian takut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, takut mengulangi dosa di masa depan atau berbuat dosa lain di masa depan. Dosa-dosa yang pernah kita buat kita ulang lagi atau dosa lain di masa depan. Ini makna ittaqullah kedua. Kalau begitu ittaqullah pertama namanya muhasabah, ittaqullah yang kedua artinya muraqabah. Apa makna muraqabah? Muraqabah melihat masa depan, artinya mawas diri. Muraqabah artinya merasa hidup dalam monitor Allah Subhanahu wa taala. Hidup merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Muraqabah itu. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah pengawas kita. Jadi kita jadikan Allah sebagai pengawas. Istilah zaman istilah waskat. Pengawasan melekat ya, ada yang mengartikan waskat itu pengawasan malaikat. Malaikat. Waskatnya pengawasan melekat. Ni ada pemerintah pegar. Ni tak pegah lagi kitanya pengawasan malaikat yaitu raqibun atid. Setiap orang harus merasa dirinya sedang diawasi oleh malaikat. Raqibun atid karena Allah perintahkan. Kalau begitu Allah sebut dalam surah Luqman, innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, ya bunayya, innaha intakum mithqala habbatin min khardalin. Apabila ada satu perbuatan yang kamu lakukan, perbuatan kecil yang tersembunyi di atas langit, tersembunyi di dalam bumi, tersembunyi di dalam batu hitam, ya'ti bihallah, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Jadi karenanya tidak ada tempat, tidak ada ruang, tidak ada waktu kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan muraqabah. Hendaklah kita bermuhasabah untuk masa lalu, hendaklah kita bermuraqabah untuk masa depan. Jadi sidang jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala,
sikap muhasabahnya penting untuk dilakukan. Banyak Umar bin Khattab kan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Lagi yang sering tak dengar. Ya, wazinu qabla an tuzanu. Ya, bahwa hisablah dirimu sebelum kamu dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Kemudian timbanglah amalmu sebelum kamu ditimbang nanti di hari kiamat. Jadi penting bermuhasabah. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kitanya dalam bermuhasabah ada tindakan-tindakan kita sendiri yang mengurangi, yang merusak spirit muhasabah, merusak semangat muhasabah. Jadi dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah disebutkan wa minal maghrurin may yadhunna anna ta'atihi aktsaru min ma'asih. Di antara orang-orang yang tertipu itu orang kena pengun. Di antara orang-orang yang tertipu itu adalah mayyadunnu, orang-orang yang menduga, orang-orang yang mengira bahwa anna ta'atihi aktsaru, bahwa apa? Bahwa ketaatannya itu lebih banyak, bahwa ibadahnya itu lebih banyak, mimmaasi, daripada maksiatnya. Jadi di antara orang-orang yang tertipu itu adalah orang-orang yang menduga, menganggap ketaatannya, kesalehannya itu lebih banyak daripada maksiatnya, daripada dosanya. Nah, itu masalah. Orang gerasa ada kok hebat kan, kok le kan semayang. Kan? Gerasa ada cukup pernah cukup beres kan. Tip semayang gejak bamlaka, tip watai gejak umur sejid, gemediki, mengsalap le, namanya kan. Baca Quran, nyo gerasa dro cukup saleh kan. Ketika gerasa dro cukup hebat, cukup saleh, cukup taat kan. Cukup taat. Maknanya merasa dro gede dosa, karena gerasa dro taat ke gerasa dro hana ge maksiat kan. Nyokan itu orang-orang tertipu, itu masalah itu, ya kan? Ulam pemaji urang henang pom mentang bacut kan, roh cium pom ya urang henang pom jika lebih parah lah lagi urang mediki henang pom yang pun baca hom kau baca aju pemaji kan hom kau jika menan aju atau di dalam ibadat lain. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus kita memahami bahwa kita tidak boleh merasa lebih baik. Jadi istilahnya jangan merasa soleh sendiri. Merasa soleh sendiri itu masalah, ya kan? Kenapa dianggap tertipu dengan merasa diri ketaatannya tinggi, merasa maksiatnya kurang? Karena akan merusak spirit, merusak semangat bermuhasabah. Analit tinggal ke masa lalu, analit tinggal bahwa masa lalu banyak dosa. Maka gebi warning li Nabi, nisyanuz dzunubah al-madiyah wa huwa indallahi mahfudah. Melupakan dosa masa lalu yang pernah dilakukan itu sebuah masalah, itu sebuah kecelakaan. Ya. Syaqawah disebut dalam hadis Nabi sallallahu syaqawah, ya. Arba'atun asyaqawah, ada 4 yang membuat orang itu celaka. Yang pertama adalah nisyanuz dzunubah al-madiyah, melupakan dosa-dosa masa lalu. Jadi sidang jamaah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menganggap diri itu sudah saleh, sudah taat, maka melupakan dosa masa lalu. Kalau merupakan dosa masa lalu yang celaka, maka agak-agak orang-orang tertipu tadi. Katua gejamun dosa ngenurung, dosa ngan Allah apalagi. Katua gonya yang napah gitu mayang wate kuliah jamun. Segelang kuliah kahanapah umpamaji. Padung thon kahanapah semayang. Katua gonya umpamaji baru na gemulai semayang pah rutin wate umu poplo. Katua gonya. Itu masalah.
Pulang membajikan masalah tua semayang cik masalah nabut maksiat ya. Ketika nabut maksiat tua ketika tua maka tua ditebus. Nyo dampak dari tua. Ketika kita melupakan dosa masa lalu maka kita lupa menebusnya dengan istighfar, lupa menebusnya dengan taubat. Nah, jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan menganggap diri lebih saleh, lebih taat, maka apa yang terjadi? Yang terjadi mengingat-ingat kebaikan masa lalu. Ini masalah sama dengan masalah bunuh. Wa dzikrul hasanat al-madiyah wa lam yadri aqbilat amruddat. Mengingat-ingat kebaikan pada masa lalu, padahal belum tentu diterima oleh Allah, belum tentu juga ditolak oleh Allah. Mandumna teman kebaikan le. Dumna teman na amai tanyo acin coba renung, acin coba ingat-ingat, dumna nak kebaikan tanyo. Umur katanya orangnya umpama jika 40, ke 50, ke 60, ke 70, ke bonus yang ke 70 kan. Dumna nak kebaikan. Kan BO sekali kebaikan walaupun Allah balas dengan balasan yang berlipat-lipat. Ya. Berlipat-lipat, bahkan Allah tidak buat batas. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah tidak buat batas. Tapi sesungguhnya kebaikan kita nyo dit. Pakan dit artinya banding ngomu. Dia banding ngomu betul-betul dit. Nyo ilustrasi kadang kau pernah lumpegah baron. Ilustrasi ji kira-kira lagi mesti ji umur 60. Tak kurang tu. Tak kurang pun tak kurang ngam masa balik. Padu masa balik. 15 tahun kan? Takoh masa balik. Takoh dengan tengut padu menjium tiura. Doktor US dia pada jam orang 8 jam dari 20 jam kan terperleh. Mamanya dari 60 tahun terperleh apa tu? 20 tahun tengok dia punya umur 60 tahun. Bayanan dudum tahun badun tahun tengok. Badun tahun Temam mereka Tuhan dia kau ubut nyekelen dalam ilmu neuroscience. Kau ubut utak dia. Ketika utak tanya akan semakin ubut, maka tengut hendak pelele. Maka urun Tuhan hendak pelele tengut. Tanya yang ke Tuhan-Tuhannya, tengut hendak pelele 8 tahun. 8 jam tu rau. Karena utak kau ubut. Tapi kau diimbangi dengan masa bayi. Tanya waktu bayi, tengut 16 jam. 16 jam tengut. Mana waktu kau lewat umur bayi, kata pelung-pelung, kata punya mantan tengut 12 jam. Waktu kata jai kula, mantan tengut 10 jam. Kan? Normalnya tengut adalah 8 jam. Yang kabalan masa ubud untuk waktu tengok kat Tuhan kan 6 jam kajit. Habibi pun je weh tu kan? Jadi tanya yang kat Tuhan-Tuhannya, monyo mantang le tengut nya masalah. Ya, hai pun tengut tabe. Pun nak gaduh dikok. Jadi sudah jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, nek kurang tak tengah seperleh tengah 8 jam. Dari umur 60 tahun 20 tahun ke tengah. Tamah masa balik, koh masa balik 15. Takoh juga mudah 15. Padung kah? Cina kari ke padung kah? 25 tahun kah? 25 tahun. Kalian nak kerja, nak jauh belang, nak jauh ugli, nak jauh laut. Nejak kanto, mengajar dan sebagainya. Padung jam tu orang. Tabuh 8 jam juga, karena jam karesmi 8 jam. Monyo kanto cik kai ke je 8 jam. Lebih dari 8 jam itu namanya lembur. Mamanya tanya ajak oblang kau pegak lembur mah. Karena tu pegak lembur berarti lebih 8 jam. Orang jauh lah pandai lembur, kerja orang Senin, dua orang Jumaat. Kan? Tapi kan lebih banyak waktu dipakai untuk kerja. Tapi baik je tak hitung mandum. Tak hitung 8 jam mentang, baik tak hitung mandum. 8 jam. Mal 8 jam tu orang seperleh kan? Seperleh dari 20 jam. Mamanya 60 tahun padung seperleh 20 tahun kerja. 20 tahun kerja, nak kurang juga bunuh padung kan kurang. Kalau pelih imam ka 20 tahun 15 tahun masa balik. Kalau memang tambah 20 tahun kerja. Padung kan? 55 tahun. Dari umur padung? Dari umur 60 tahun.
Penuntun ibadat. Penuntun ibadat. Limang tahun menyona tak ibadat. Menyona tak ibadat. Oh, tapi kan nama ibadat dalam 8 jam pun cik. Oh, tak semayang leho ke dalam kerja. Dia cik. Memang belum minat nah. Belum minat nah semayang leho, semayang ngasai nah. Jadi terpetren bahawa tek-toknya, ada tapu kurung tak tambah, tak tulak tambah. Berarti masa yang dipakai untuk ibadah adalah sangat-sangat sedikit. Maka Nabi berpegang wa zikrul hasanat al-madiyah walam yadri aqbilat amrud. Juga ya ingat-ingat yang ciubeo kong ya, ubeo kong. Maka lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Dan itu konsep ikhlas. Kan? Bah mana ni gede? Baik tak pegang. Nya cip gara-gara lu. Nya hana lun. Nya kan sikap ananiyah. Ananiyah berbahaya sekali. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang penting untuk kita lakukan adalah bermuhasabah. Walaupun dalam muhasabah itu merusak spirit, kita ulang lagi. Ya, bunuh masalah haji kita merusak spirit. Nah tindakan draw itu sendiri hanya hubungan engkau. Tiba hanya hubungan engkau. Merasa draw cukup saleh. Merasa dosa kahana lele dan bubur. Lalai yang dosa ya. Lalai dosa. Lalai hati yang dosa. Kan belum lalai-lalai lain. Anggota badan yang dia pakai itu dosa. Selanjutnya rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika merasa cukup saleh itu orang-orang yang tertipu padahal hanya hubungan engkau. Yang kedua, yang tingkat jihiyatuh tertipu kan adalah merasa lo lebih hebat, merasa orang lain yang hana hebatnya yang masalah lo, yang lebih rayu lo masalah. Kan? Contoh jipu, tanya tajak umur teji, tajak umur lasah limang watai, tak temayang, tamu doa, tamu zikir, merasa lo cukup hebat, tak rasa orang lain hana hebatnya yang masalah. Bunuh ke hana terasa kegok kan? Bunuh hana ternilai gok dia nilai draw dekau. Long tang hana lele dosa. Pandai dosa mau orang malam lonjak masjid, orang malam doa mendikir, pandai dosa lah baca Quran dan sebagainya. Yang kedua tu, yang kedua tu kau cukup hebat kan merasa draw. Igaknya begitu puja merasa dah, begitu puja masjid dah. Teibang dah gini dalam poh gero gini, teibang gini lawu lemo gero gini. Hai walaupun nyoy igaknya lawu lemo, tapi hanjitna dalam pikiran tanya. Betul agaknya lamu lima betul. Betul agaknya hana lagi semayang betul. Tapi bekna dalam pikiran tanya lebih hebat. Yang tiga yang mempegang. Bekna merasa tanya lebih soleh. Betul agaknya hana lagi semayang. Katuha ke ubu kau. Katuha ke 60 ke 70. Oh ke putih. Kaman hana pernah ke orang katuha. Tapi hana depu semayang. Hanjit kunci. Yang je apa? Yang je pakat. Hai dran umu kadungnan. Kipan le dron hanan temayang umu kadungnan. Hana lagi long. Hana lagi long. Cukup bahaya ya hana lagi long. Bila tak ke hana lagi long. Yang tak terasa tak nilai cukup bro. Itu masalah. Masalah bagi kita. Apalagi dalam hal ilmu. Dalam ilmu merasa draw lebih malam, ya lebih gawalam. Itu sudah kesombongan, itu sudah keangkuhan. Karena dengar orang ke, hai, ni abud ilah melimang ton tu, hendak baru balik ni diskusi dengan long. Ni gawat tak ko, kan? Kena ke, kena ni ya, kitabnya dah dibaca, ya kitab lang rumah long, ya lang rak buku long, kitabnya orang yang baca, yang baru dipakai diskusi dengan long. Itu keangkuhan. Nah, yang le urung lagi kan? Merasa draw cukup hebat. Merasa orang lain hanya tepu-tepu ya. Hanya tepu-tepu je. Yang nak tepu-tepu tau? Yang nak tepu draw tu. Kan? Draw dia yang nak tepu dumpu. Orang lain hanya tepu-tepu. Itu ananiyah. Itu keangkuhan. Nyo lebih bahaya dari bunuh. Bunuh hanya tak anggap gop ubit, tak anggap draw tegai. Dit dosa. Menyonyo tak anggap draw lebih hebat, tak anggap orang lain ubit. Sebenarnya rahmati Allah Subhanahu wa taala ini merusak spirit namanya. Kita tidak mau bertobat karena merasa draw lebih
lebih hebat, lebih tinggi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya yang ketiga yang berhubungan dengan masalah muhasabah ini adalah berhubungan dengan umur, bahwa umur yang sudah kita lewati, yang Allah berikan kepada kita, yang Allah rahasiakan, itu disuruh isi umur itu dengan prestasi ibadah, dengan prestasi amal, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjang umur oleh Allah taala diupatho dengan amal saleh. Sehingga anna rajulan urung ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyun nasu khair? Ayyun nasu khairun? Wahai Rasulullah, so teman urung yang paling get. Siapakah manusia yang paling baik itu? Qala, Rasulullah menjawab, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang baik itu adalah orang yang umurnya panjang, amalnya baik. Kalau begitu, qala, siapa ya Rasulullah? Ayyun nasu syarrun? Siapakah manusia yang paling buruk itu wahai Rasulullah? Qala man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang buruk itu adalah orang yang umurnya panjang tapi amalnya buruk. Jadi dua Rasulullah SAW menekankan pada amal. Satu amal baik, satu amal buruk. Dua-dua dari orang yang panjang umur. Umur panjang tapi amai get. Nya nurun get. Umur panjang amai bro. Punya urun bro. Logis tak, sederhana sekali. Ya memang sederhana, maka nggak mudah dipahami. Urun umur pemaji ke 70 tahun atau ke 80 tahun, dalam amai selalu. Kan umur tanya kan kebegali Nabi antara 60 dan 70 saja. Ini lebih darinya kan ke bonus lagi Mahathir Muhammad. Mahathir Muhammad padung ke umur. Baik salah si kurung puluh guru kah? Kalau tu setuh tu umur Mahathir Muhammad. Mentan tegak, mentan je bang motor ke walaupun gebaya toto kan. Pokoknya masih sehat. Alhamdulillah mentang na urinang lah. Mentang istri masih istri yang dulu juga, ya, berarti dua-duanya panjang umur. Jadi istilahnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, panjang umur bagus amal, itu orang-orang yang baiklah. Jadi diisi amal dengan amal buruk di usia yang sudah sepuh, itu luar biasa. Maka kan dalam hadis-hadis Nabi, orang yang paling raya dosa umpamanya urun Tuhan ke buku dosa. Lagi contoh urun Tuhan Madinah kan. Nah lah hadis Nabi. Dosa besar itu dilakukan ya oleh syekh dalam hadisnya arti urun Tuhan. Syekhnya nah artinya memang syekh lah. Nah arti syekh adalah urun Tuhan secara umur. Ka Tuhan mentang ke Madinah yang dosa haji melipat-lipat raya. Dosa anak muda kan cik. Maka dosa Madinah yang dibagi dua. Pertama dosa muhsan, yang kedua dosa ghair muhsan. Muhsan orang tak pernah berkahwin, maka giu rajam sampai mati, kan? Dosa ghair muhsan, anak muda yang belum pernah menikah, maka dosa hukumannya giu cambuk, mi'ata jaldah, tertuh ke. Monya ge bubut le orang Tuhan, orang utok. Madinah yang dosa paling besar. Ya. Jadi silang jemaah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, urang Tuhan umum hana mengoleksi amal itu sebuah masalah lah. Itu termasuk dalam golongan orang-orang yang buruk. Ya, an-nasu syarrun disebutkan Nabi SAW. Bulan lalu saya jumpa dengan seorang orang tua lah di satu tempat di Malaysia. Orang umur kerja abak klinik, gonya sakit prostat. Prostat. Uragam punya kaum umum kedua umum ni sakit prostat. Prostatnya hanya kontrol ini, tidak bisa mengontrol buang air kecil. Jadi tiap-tiap itu bit nya hana gede le urang kena prostat, kan? Sehingga berdampak bak semayang, kan? Panjang ada semayang yang pah, kadang-kadang tengah ada semayang itu bit ni hana teteh. Olehnya malam payah tak budah mengulang-ulang mempluh ke membelah ke ya tu karena itu bit ni lebih yang prostat. Jadi cerita ya inti cerita yang mau begah baron kan, inti yang mau begah baron. Kadang-kadang umur panjangnya hampah je. Yang mau begah baron nya.
Nya yang plan umur kah baru. Yang umur kah sekitar 80 pun tu. Lain yang baru umur Pak Cik 80 pun nah lebih kurang kan. Jadi pensiun kerja Abang Bumi Putra. Matanya pensiun 50 tahun kayak pensiun Abang kan. Jadi katua kerja yang kayak kalau 80 pun umur kan kalau 70 pun tu kan pensiun. Kan? Jadi kadang-kadang umur panjangnya apa cik. Ya, jadi beliau sudah merasa sesuatu yang kurang pada dirinya. Nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi kan dalam ayat Al-Qur'an. Gepu panjang umur, gepu kurang nikmat. Tak dengar naga terang, tak kala naga terang, teot sakit, punggung sakit, ruang sakit, itu tulang belakang kan. Tak nak rukuk hanapa, tak nak sujud hanapa. Tak nak duduk tahiyat akhir hanapa. Bengih deku imum, onyan deku imum hanapa panjang tak tahiyat akhir kan. Yang hanapa deku imum i'tidal cukup kotre i'tidal. Kalau tengok sakit ruang. Ya, maka deku imum juga harus fahamlah. Jadi kalau menatuk tengkunya sakit ruang, berarti baik panjang-panjanglah. Baik, selanjutnya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kata Nabi SAW tentang masalah orang-orang yang umurnya panjang, orang baik adalah yang diisi dengan prestasi amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sekaligus untuk menutup ini saya mengajak kita merenung hadis Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW mengatakan man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih wa man kana yaumuhu mithlu amsihi fahuwa maghbun wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, dialah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini lebih sama saja seperti kemarin, maka dia orang yang rugi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka dialah orang-orang yang terlaknat. Artinya selanjutnya Allah Subhanahu wa taala haram hukumnya kita lebih buruk dari masa lalu. Wah, okey lagi kan. Nyo kenur ngeceh palih. Nanti dengan palih. Kok palih? Katuha ke mantang palih ya bagi. Ya kan? Ya, kiban le palih bahasa Aceh cukup cocok. Monyo gampung Aceh Raya belah nongkrong ni je palih. Palih. Jadi palih. Nah orang kun orang tong lebok kan. So nai ngonya ke haba lucu. Nai ngonya Mahmud. Ikut di kampung Bangmut palih. Padahal Bangmut palih. Okay? Karena urunnya hendak ke depan nai kampung mata ke baca mau tulis palih sama dengan palih. Bangmut palih. Kalau lain arti kan? Artinya adalah palih. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala kehana mungkin palih urun Tuhan, tapi urun Tuhan yang palih. Berakal. Bahasa Aceh ji berakal lah. Hai kiban palih. Urun koh likut go. Koh likut go kan palih. Punya contoh di kampung. Kan lu kenal lu orang kampung kan contoh-contoh di kampung tu. Contoh kampung mau maju urun jak ulang. Nya hal je contoh dapat nah inon tu. Mana berjadi. Yang mana berjadi lu contoh. Ya kan? Berjadi lu contoh takut tu mematalah. Karena tinggal kampung kan lebih kurang lah ya. Jadi selanjutnya rahmati Allah Subhanahu wa taala akhiri mungkin di antara jamaah yang mau berkontribusi dalam bentuk pertanyaan, apakah pertanyaan yang berhubungan dengan masalahnya atau yang berhubungan dengan masalah wakaf zakat yang sudah kita bahas. Dan bulan depan mungkin kita sekali lagi sebelum memasuki Ramadan ya. Baik kalau ada, karena ini berbeda dengan kajian biasanya. Nah, pertanyaan Nyana tengok kiri. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.